Baik, selamat siang teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indra Saputra, berasal dari kelas PSPMH 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai multimedia interaktif sebagai tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD, MSc. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi, juga diyakini dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik, yang merupakan tujuan pembelajaran nasional. Sejalan dengan itu, pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Sebab, multimedia pembelajaran interaktif memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, lebih simpel, praktis bisa dibawa kemana saja, serta bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Selain itu, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat dikontrol oleh pengguna, merangsang pengguna untuk belajar dan menyajikan materi dengan teks, audio, dan video sehingga lebih menarik. Pertama-tama, marilah kita untuk mengetahui pengertian dari multimedia. Kata multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Jika dipisahkan, multi adalah kata dari bahasa Latin, yaitu nouns, yang memiliki arti banyak. Dan begitu juga dengan media, yang juga berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang memiliki arti perantara, atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan, menghantarkan, atau membawa sesuatu. Menurut Vaughan, multimedia merupakan kombinasi berbagai media. Kemudian, disampaikan menggunakan komputer, atau peralatan elektronik, dan digital. Multimedia dapat memiliki arti sebagai penggunaan sejumlah media berbeda yang disatukan sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk teks, grafis, audio, animasi, maupun video. Menurut Jainiati, multimedia dalam proses pembelajaran merupakan penggunaan berbagai jenis media secara bersama-sama, seperti teks, video, gambar, dan lain-lain, dengan semua media bersatu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Dari tiga penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa multimedia adalah perpaduan berbagai macam media teks, audio, grafis, animasi, dan video secara interaktif yang akan disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik untuk menyampaikan informasi dan dapat digunakan dalam membantu proses pembelajaran. Multimedia pembelajaran interaktif. Menurut Daryanto, multimedia pembelajaran interaktif dapat diartikan sebagai proses dalam menciptakan lingkungan yang dimungkinkan di dalamnya terjadi proses belajar. Lalu, menurut Munir, multimedia pembelajaran adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dikatakan dalam proses komunikasi atau penyaluran pesan, digunakannya berbagai media, sehingga mampu merangsang peserta didik untuk memperhatikan dan memiliki kemauan agar proses belajar dapat terjadi. Lalu menurut Surjono, multimedia pembelajaran interaktif adalah program pembelajaran kombinasi antara teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain yang terpadu dengan bantuan komputer, digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan pengguna dapat berinteraksi dengan program secara aktif.
Dari tiga penjelasan tersebut, dapat juga kita simpulkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna, dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Selanjutnya, fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir kontekstual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini menjadi cikal bakal berkembangnya media audiovisual pembelajaran. Perkembangan media audiovisual ini diilhami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau count of experience. Ia menyatakan bahwa terdapat 11 level pengalaman belajar jika ditinjau dari sudut pandang kadar konkret menuju abstraksi, yaitu pertama, pengalaman langsung, yang kedua, observasi, yang ketiga, partisipasi, yang keempat, demonstrasi, yang kelima, wisata, yang keenam, televisi, yang ketujuh, film, yang kedelapan, radio, yang kesembilan, visual, yang kesepuluh, simbol, dan yang terakhir adalah verbal. Selanjutnya, teori tentang multimedia interaktif. Menurut Munir, multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Lalu, menurut Robin dan Linda, multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, audio, dan gambar video. Lalu menurut Daryanto, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol untuk digunakan pengguna, sehingga tergantung pada pengguna untuk memutuskan atau memilih proses berjalannya multimedia itu. Lalu yang terakhir, menurut Hofstadter, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi, dengan menghubungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, kreasi, dan berkomunikasi. Selanjutnya, bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, di antaranya audio, teks, gambar, grafik, animasi, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan
untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Materi yang terakhir adalah keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama kita akan membahas keunggulan. Bahan ajar multimedia interaktif memiliki berbagai macam keunggulan. Di antaranya, yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Pencarian informasi pada bahan ajar multimedia interaktif cukup menggunakan search engine atau fitur pencarian. Lalu yang kedua, lebih mudah digunakan dibandingkan versi cetaknya. Bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, bahan ajar ini dapat diakses kapan dan dimanapun penggunanya berada dan ingin membukanya. Lalu yang ketiga, dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Lalu yang keempat, dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink. Sehingga hal ini dapat lebih menarik perhatian peserta didik. Dan tentunya peserta didik akan lebih mudah untuk memahami konten atau materi yang dijelaskan. Yang kelima, lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Pada bahan ajar ini, cukup dengan hyperlink, kita dapat menyebarluaskan secara masif bahan ajar ini. Lalu, yang materi selanjutnya adalah fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Selain memiliki keunggulan, bahan ajar multimedia interaktif juga memiliki fungsi. Di antaranya, yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Misalnya, proses bahan ajar ini sangat direkomendasikan untuk digunakan pada proses belajar daring pada saat pandemi COVID-19 ini. Lalu yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Artinya, bahan ajar berbasis multimedia interaktif sangat mudah disebarluaskan. Hanya dengan membagikan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat diakses oleh pengguna secara masif. Lalu, yang ketiga adalah sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar. Baik guru, dosen maupun siswa dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar ini sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar mengajar. Kemudian, fungsi yang keempat adalah dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Artinya, mereka terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan masalah dengan sendirinya. Lalu yang terakhir adalah sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak. Misalnya saja memvisualisasikan materi bangun ruang. Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya mengenai materi multimedia interaktif. Apabila saya memiliki kekurangan dalam menjelaskannya, saya memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat menambah pemahaman kita akan materi multimedia interaktif. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.